Bosnya telah mati. Organisasi kriminal terbaik Korea. Press Dearly, dari Sayeong Group. Dia membantai rekan-rekannya. Dan organisasinya pun runtuh. Dan wanita ini pun berteriak memanggil nama Press Dearly. Aku kehilangan semuanya pada hari itu. 1 tahun setelahnya. Hei, Lee Dakyung. Apa kerjaanmu cuma begini setiap hari? Hei, bangun. Aku punya informasi yang luar biasa. Aku nggak penasaran. Pergi sana. Oh, ya, padahal ini informasi tentang Press Dearly. Berikan padaku. Dasar nggak sopan. Ini, sekolah, maksudnya gimana? Itu bukan sekolah biasa. Itu adalah sekolah khusus anak-anak dari keluarga Chaebol. Terbaik di Korea. Lalu, katanya putra Presiden Lee bersekolah di sana. Presiden Lee punya anak? Iya, aku selalu bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi penerusnya, karena dia dikenal tidak punya anak. Dan ternyata, dia punya seorang putra yang selama ini disembunyikannya, dengan sangat baik. Seperti yang kau tahu, nggak ada satupun dari kita yang bisa berhadapan langsung dengan Presiden Lee. Penyusupan yang pernah dilakukan ke dalam perusahaan-perusahaannya, bahkan selalu gagal total. Jadi, pertama-tama, kita harus menyusup ke dalam sekolah anaknya. Benar, Presiden Lee sudah semakin tua, jadi pasti anak itu akan menggantikan posisinya. Kita akan menargetkan anak itu terlebih dahulu. Presiden Lee telah merampas semua milik kita, jadi sekarang giliran kita. Selain fakta bahwa penerusnya adalah seorang laki-laki, aku nggak punya informasi lain. Karena itu, selagi kau bersekolah dengan setenang mungkin, kau hanya perlu menyelidiki semua anak laki-laki yang mencurigakan. Itu misimu. Ngomong doang sih gampang. Sesampainya di kelas, guru pun mengenalkan Lee Dokyung sebagai murid baru. Kelas kita kedatangan murid pindahan hari ini. Namanya Lee Dakyung. Ibu harap kalian bisa berteman baik dengannya. Ada salah satu siswi berbicara kepada siswa lain, mengatakan bahwa tidak ada yang spesial dari Lee Dakyung. Ibu guru berbicara. Hari ini tidak ada pertemuan pagi. Jadi harap tenang sampai kelas dimulai. Dan semua siswa-siswi pun menjawab, siap Bu. Tak lama kemudian ada seorang siswi yang menghampiri Lee Dakyung, dan siswi tersebut berbicara, Hei Kim Sujeong. Apa ayahmu cerita kalau ada putri dari perusahaan lain yang pindah ke sekolah sini? Dan temannya pun menjawab, Gak. Apakah kau tidak tahu apa-apa Jeon? Kalau begitu jangan-jangan dia. Benar, dia level 4. Sepertinya dia masuk ke sini karena faktor keberuntungan. Dengan raut wajah ketakutan. Dan siswi tersebut pun berkata kepada Lee Dakyung, bahwa kau tak paham betul apa itu level 4, karena ini hari pertamamu, aku akan menjelaskan secara langsung, jadi dengarkan aku baik-baik. Lee Dakyung berkata dalam hati. Sebenarnya dari tadi dia ngomong apaan sih? Siswi itu pun berkata kepada Lee Dakyung, mungkin kau tidak tahu, tetapi murid-murid di sekolah ini dibagi ke dalam tingkatan berdasarkan status keluarganya. Pejabat publik seperti presiden, anggota DPR dan lain-lainnya, serta keluarga dari pemilik perusahaan besar biasanya berada di level 1 dan 2. Di bawahnya, ada keluarga dari perusahaan menengah, artis terkenal, orang kaya baru, dan lain-lainnya. Kami yang berasal dari kelas atas biasanya mengenal satu sama lain dari pertemuan sosial. Berarti kau yang belum pernah ku lihat, dan namamu belum ku kenal, kau ku beri level 4. Tak lama kemudian ada siswi lain yang mendekat, dan berbicara kepada yang lain, wah levelnya segini, sambil tertawa. Jeon pun berkata, sekarang kau mengerti kan, kau yang kira-kira cuma level 4, nggak bisa berbicara denganku yang level 2 adalah hal normal. Karena itu, jika kau nggak mau hidupmu berantakan, jangan banyak tingkah. Tidak lama kemudian Jeon dan teman-temannya pun pergi meninggalkan Lee Dakyung. Setelah Jeon dan teman-temannya pergi, Lee Dakyung pun berkata dalam hati.
Ternyata orang-orang di sini benar-benar gila. Tapi misiku berjalan dengan mudah. Aku tinggal mencari anak laki-laki dari level 1 dan 2. Tidak lama kemudian, bel makan siang pun berbunyi. Lee Dakyong pun terkejut diberi makan siang steak, dan Lee Dakyong pun berkata, Ya ampun, aku nggak percaya mereka menyediakan steak untuk menu makan siang sekolah. Kalau begini, aku jadi semangat bekerja. Ketika Lee Dakyong sedang menikmati makan siangnya, tiba-tiba Ji-yeon menumpahkan makan siang Lee Dakyong, dan berkata, "Ah, aku tidak sengaja." Dalam hati Lee Dakyong berkata, Enggak orang ini, enggak orang itu, semua sama saja. Haruskah aku membunuhnya? Lee Dakyong pun marah dan menarik baju Ji-yeon, membuat Ji-yeon seketika takut. Lee Dakyong pun mengangkat Ji-yeon dan langsung melemparnya. Ketika Ji-yeon jatuh ke lantai, tangan Lee Dakyong pun langsung mencekik leher Ji-yeon. Lee Dakyong pun ingin memukuli Ji-yeon. Ji-yeon yang sudah jatuh ke lantai dan dicekik Lee Dakyong, merasa sangat ketakutan, dan dilihat banyak murid-murid di sekitarnya. Ketika Lee Dakyong sudah memberi pelajaran kepada Ji-yeon, Lee Dakyong pun berjalan ke arah keluar tempat makan siang tersebut. Tiba-tiba ada seorang murid yang berbicara kepada murid lainnya, dan berkata, "Wah gila." Murid lain pun berkata, "Maafkan aku, kau lihat barusan. Siapa dia?" Ketika Lee Dakyong sudah memberi pelajaran kepada Ji-yeon, Lee Dakyong pun berjalan ke arah keluar tempat makan siang tersebut. Tiba-tiba ada seorang murid yang berbicara kepada murid lainnya, dan berkata, "Wah gila. Apa-apaan sih dia? Apakah dia sudah gila?" Lee Dakyong menuju keluar dan berkata, Kebiasaanku terlalu bersemangat melihat makanan, ternyata nggak bisa kutahan. Ah, sudahlah. Ketika Lee Dakyong berjalan tiba-tiba Lee Dakwong dihampiri oleh seorang pria. Lalu pria itu berkata, "Wah kau sangat hebat, bagaimana kau bisa melakukannya?" Singkat cerita, Lee Dakyong pun ingin berteman dengan pria itu. Lalu pria itu bertanya, "Siapakah namamu?" Untuk kelanjutan ceritanya, nantikan episode kedua. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan episode keduanya.